Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Rizky dengan NIM 23020101065 dari kelas MJ 807 dengan mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, S.T, M.T, mahasiswa manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Ya, kali ini presentasi saya dengan judul Rancangan Penerapan Data dan AI pada E-commerce Shopee, di mana model bisnis, manfaat AI pada proses bisnis, arsitektur data, dan keunggulan strategis yang diselenggarakan dengan praktek AI Assistant Innovations, Journal of Big Data 2020. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan untuk presentasi ini. Yang pertama ada Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Analisis Penerapan Big Data pada E-commerce Shopee oleh Maulana Faturrahman Al-Islam dan Muhammad Irwan Padli Nasution, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, volume 2, nomor 3 September 2023. Yang kedua, Fourth Journal of Big Data 2026 dengan judul AI Research Assistant, Not Inventor, Best Practice for AI Asset Innovation and Pattern Development, Borkoford, Florida Atlantic University, Boca Raton, USA. Ya, yang pertama-tama apa sih yang akan kita bahas dari presentasi ini? Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, model bisnis. Bagaimana data menjadi bahan bakar utama Shopee. Yang kedua, peran AI. Bagaimana manfaat AI di 4 proses bisnis inti Shopee. Dan yang ketiga, ada arsitektur data. Rancangan 5 lapisan Big Data dan AI. Dan yang terakhir ada prinsip dan keunggulan. Bagaimana AI sebagai asisten manusia tetap pemegang kendali. Ya, materi yang pertama adalah model bisnis Big Data, bagaimana data menjadi bahan bakar utama Shopee. Data lahir dari 4 proses bisnis utama. Setiap kali klik, pencarian, dan transaksi pengguna Shopee direkam sebagai jejak digital. Inilah bahan baku Big Data. Yang pertama ada transaksi, yaitu proses pelayanan dan pembayaran pengguna. Yang kedua ada produksi, yaitu manajemen produk dan katalog penjual. Yang ketiga ada distribusi, di logistik dan pengiriman barang. Yang keempat ada layanan konsumen, customer service dan after sales. Skala yang membuat big data jadi wajib adalah basis pengguna raksasa, lebih dari 100 juta unduhan, dan posisi pertama e-commerce di Indonesia. Volume transaksinya sangat tinggi, sehingga data harus diolah dengan sistem big data, bukan secara manual. Lalu di sini ada siklus pertumbuhan berbasis data, yang intinya adalah model bisnis Shopee adalah data-driven commerce. Semakin banyak data mengalir, semakin akurat personalisasinya. Dan siklus ini terus berputar. Apa saja siklus ini? Dilihat dari ground flywheel. Di sini ada transaksi meningkat, konversasi dan retensi naik, lalu ke pengguna bertransaksi, klik, cari, beli, dan ulasan. Lalu data dikumpul menjadi jejak digital yang tersimpan dan diolah oleh AI atau ML, direkomendasikan di dynamic dan pricing. Begitulah siklus pertumbuhan berbasis data, dan siklus ini terus berputar. Yang selanjutnya adalah yang kedua, peran AI.
Lalu apa sih peran AI pada alur sistem? Mengurai manfaat kecerdasan buatan pada 4 tahapan alur proses bisnis di Shopee. Yang pertama ada proses transaksi. Customer AI mempersonalisasikan hasil pencarian berdasarkan histori pencarian pengguna, merekomendasikan metode pembayaran relevan (COD atau Shopee Pay Later) sesuai profil risiko, serta mendeteksi anomali transaksi secara real time untuk mencegah fraud. Yang kedua, peran AI sebagai proses produksi katalog. Modernisasi otomatis AI memvalidasi konten produk untuk menyaring barang terlarang tanpa peninjauan manual satu persatu. Identifikasi katalog cerdas berbasis deep learning agar produk penjual lebih cepat ditemukan oleh calon pembeli di Shopee Feed. Yang ketiga, AI dalam proses distribusi. Otomatis rute. Algoritma memprediksi rute pengiriman terbaik dan estimasi waktu tiba atau ETA presisi berdasarkan data logistik. Tracking real time secara terukur dengan mempelajari pada kecepatan berbagai mitra kurir ekspedisi di tiap wilayah. Yang keempat, peran AI pada layanan konsumen atau chatbot 24 jam menjawab pertanyaan umum pengguna secara instan tanpa hambatan antrian customer service manusia. Menganalisis sentimen rating dan ulasan untuk mendeteksi tren keluhan pembeli sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar. Dan yang ketiga ada arsitektur data. Jadi kita menjelaskan di sini rancangan arsitektur 5 lapisan data, di mana integrasi luaran dari seluruh proses bisnis dalam satu rancangan pemrosesan data terpadu. Yang pertama ada data source, pengumpulan data mentah dari transaksi, produk, logistik, dan ulasan. Yang kedua ada ingestion, yaitu event streaming real time atau Kafka, ETL, Bits, and Clickstream Collector. Yang ketiga adalah data lake, di mana penyimpanan cloud berpusat kepada Hadoop atau S3, penampungan data mentah 5V. Yang keempat ada processing, di mana pemrosesan Spark atau Flink dan ML engine membuat model rekomendasi. Dan yang terakhir ada output, dynamic pricing fruit, dictation rekomendasi, dan business dashboard. Ya, selanjutnya feedback loop. Kunci yang menyatukan semua proses dari hasil lapisan output dikembalikan lagi untuk memperkaya data sumber sehingga model AI terus belajar dan makin akurat. Feedback loop adalah hasil output yang diputar kembali untuk memperkaya data sumber. Model AI belajar dan makin akurat setiap harinya. Lalu di bagian keempat kita punya prinsip dan keunggulan, di mana prinsipal dan AI government di sini diambil dari kesesuaian prinsip Jurnal Ford 2026 dengan judul AI as a research assistant, not an inventor, best practice for AI assistant innovation and pattern development. Dari prinsip Jurnal Ford 2026, terlihat AI sebagai alat eksplorasi, bukan pengambil keputusan akhir. Penerapan pada tata kelola AI Shopee juga AI mengusulkan rekomendasi produk dan dynamic pricing. Keputusan strategi promosi tetap divalidasi tim bisnis manusia. Yang kedua ada keahlian domain berasal dari manusia.
Penerapannya pada tata kelola AI Shopee, analisis Shopee menentukan target bisnis, misal kurangi churn. AI mengelola data besar untuk temukan pola pendukung. Lalu selanjutnya ada keputusan teknik signifikan divalidasi oleh manusia. Penerapan pada tata kelola AI Shopee, sistem fraud detection AI tetap direview tim keamanan sebelum pemblokiran akun secara permanen. Dan terakhir ada perlindungan dan kerahasiaan data atau confidentiality, yaitu pada penerapan tata kelola AI Shopee, enskripsi dan transaksi dan enkripsi data transaksi dan lokasi pengguna sesuai standar privasi sebelum dimasukkan ke pemrosesan AI. Lalu keunggulan dari kombinasi ini antara Shopee dan lalu keunggulan dari kombinasi ini adalah yang menggabungkan kekuatan big data dengan AI. Dengan pengawasan manusia menghasilkan 4 keunggulan utama. Yang pertama ada personalisasi akurat dan etis, di mana rekomendasi tepat sasaran tetap dalam batas yang divalidasi manusia. Lalu selanjutnya ada efisiensi dan kecepatan. Stok real time dan deteksi fraud instan tanpa kehilangan kontras strategis. Lalu ada keandalan dan akuntabilitas, ada lapisan pengawasan manusia atau setiap hasil dari AI. Dan terakhir ada bisnis lebih berkelanjutan. Jadi risiko bias dan kesalahan sistematik diminimalkan lewat pengawasan terdokumentasi. Ya, kesimpulannya dari semuanya adalah big data dan AI bukan sekedar teknologi, tapi tata kelola keputusan. Keunggulan Shopee tidak hanya diukur dari sisi teknis, tapi juga diukur dengan 5V arsitektur 5 lapisan. Tapi juga dari governance, AI diposisikan sebagai asisten cerdas, bukan pengganti otoritas manusia dalam menentukan strategi akhir. AI mempercepat inovasi, tapi tidak menggantikan peran inti manusia. Sebagai penutup, demikian presentasi kami mengenai demikian presentasi ini mengenai big data. Semoga pembahasan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai peran, manfaat, serta tantangan big data dalam mendukung perkembangan teknologi dan pengambil keputusan di era digital. Saya juga menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam S.T, M.T. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.